Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel budidaya ikan. Oke, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya tentang berbudidaya ikan lele ya. Untuk ikan lele ini sangatlah mudah sekali ya teman-teman. Ikan lele ini mampu beradaptasi di mana saja, di kolam yang luasnya seperti ini juga, yang kolam luas ataupun kolam sempit, bahkan ada yang dibudidaya ikan dalam ember atau budik damper. Oke, tapi kali ini saya mau membahas secara umum saja untuk apa saja yang dipersiapkan untuk berbudidaya ikan lele ya. Dan mungkin ikan lele juga ikan yang lain itu sama saja ya cara budidayanya. Yaitu yang pertama adalah kesiapan kolam. Nah, kolam bisa berwujud apa saja, kolam bundar, kolam terpal, ataupun kolam yang kecil seperti ini juga bisa. Ini kolamnya yang ini hanya ukuran 1 kali 1,5 meter saja, dan kepadatan daripada ikan di kolam itu beda-beda ya. Jenisnya mungkin kalau lele itu bisa lebih padat, kalau ikan nila itu agak jarang dan perlakuannya berbeda juga. Oke, yang pertama tentang kesiapan kolam ya, untuk yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah tentunya kolamnya ya. Ukurannya bebas ya, teman-teman bisa menggunakan lahan seadanya di rumah, mungkin yang punya lahan sempit juga bisa, yaitu dengan ukuran misalnya setengah meter kali 1 meter, atau yang luas juga bisa, karena pada prinsipnya berbudidaya ikan itu adalah sama. Oke, yang kedua adalah kesiapan air. Jadi air ini yang dimaksud di ini, kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya tentang budidaya ikan. Itu airnya sumbernya dari mana saja, boleh dari apa saja ya, mungkin air hujan, air sungai, air mana saja. Yang terpenting di sini adalah kita menyiapkan airnya. Perlakuan untuk yang pertama bagaimana? Untuk air ini mestinya ber-pH, kadar pH-nya adalah 6,5 hingga 7,5. Ini biasanya didapatkan hanya dengan membiarkan saja, atau dengan membiarkan saja hingga 1 minggu ya, biasanya udah mendapatkan pH yang cukup. Misalnya saya punya kolam ukurannya 4 kali 5 meter, saya isi air full ya, dengan kedalaman paling tidak 60 cm, dan saya biarkan saja selama 1 minggu. Otomatis nanti sudah akan mendapatkan pH yang cukup. Dengan catatan ya, di sini saya ulangi lagi, kolam berada di tempat terbuka dan terkena sinar matahari yang cukup ya, yaitu setidaknya 5 jam sehari. Jadi pengertian di sini supaya ada unsur angin, juga unsur suhunya juga cukup, dan juga pH-nya juga cukup. Begitu ya teman-teman ya. Jadi yang terpenting dalam budidaya ikan itu, untuk yang pertama kesimpulannya di sini adalah pemeliharaan air. Jadi kalau untuk kolam nggak masalah ya, selebar apapun atau sesempit apapun kolamnya, itu masih bisa untuk berbudidaya ikan. Jadi prinsip-prinsip di sini yang terpenting adalah pemeliharaan air ya. Jadi gitu ya, pemeliharaan air itu meliputi yang saya ulang lagi, yang pertama tadi adalah kesiapan pertama sebelum ditebar, airnya udah matang dulu atau udah siap dulu, dengan cara diendapkan atau kita biarkan saja selama setidaknya 1 minggu. Dan ciri-ciri ikan air yang sudah siap untuk ditebar bibit itu adalah biasanya di situ udah ada kehidupan atau plankton yang kecil itu, atau bisa juga untuk bertelur nyamuk. Nah, itu tandanya ikan airnya udah siap untuk ditebar.
Itu yang terpenting yang terpenting itu pemeliharaan air. Dan pemeliharaan air ini dilakukan terus-menerus ya, berkala dengan pengamatan yang jeli, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang bibit ya. Jadi bibit itu juga penting. Jadi ada unsur air tadi, unsur bibit itu juga penting karena bibit nantinya akan menentukan produksi ya, akan menentukan produksi bagaimana pertumbuhan ikan ya. Misalnya bibitnya jelek, itu dalam arti pengertian mungkin dari genetik ikan yang kurang bagus. Jadi dengan induk yang asal-asalan misalnya, itu nantinya akan menghasilkan produksi yang buruk gitu kira-kira. Jadi kita milih bibit itu juga sangat penting itu, karena sangat menentukan untuk kelangsungan hidup ikan atau produksi ikan pada level nantinya kalau kita panen ya. Oke, berikutnya adalah tentang tentang pakan ya, standar ya. Pakan itu mereknya saya kira semuanya sama ya, dari merek apa saja yang ada di Indonesia di pasaran. Yang terpenting pas ya, untuk takaran ikan itu pas. Yaitu yang pertama, misalnya untuk ikan lele itu berprotein setidaknya itu 38 hingga 40%. Nah, kalau untuk ikan gurame dan ikan lele, ikan nila atau ikan bersisik itu di bawahnya itu ya, mungkin 30% saja proteinnya udah cukup. Dan dengan pemberian pakan yang tidak berlebihan juga, itu akan mempengaruhi hasil produksi nanti yang akan kita hasilkan. Jadi kiranya poin-poinnya itu cuman itu saja ya, saya kira. Jadi air itu yang terpenting karena untuk kelangsungan hidup ikan. Yang kedua bibit. Yang ketiga adalah pasca panen. Jadi panen ini biasanya untuk ikan lele itu memerlukan waktu 3 bulan atau 90 hari setelah kita tebar.